memang harus hati-hati ngomong ini karena ada banyak alur yang di set, sehingga seperti tadi Mas Erwin bilang, demi kepentingan film ada cerita di bus lagi supaya lebih menarik. Sama ada cerita belakang termasuk saya Diana dan Pak Bimanu ya. Iya, gitu. Asik sih. Iya. Monggo Ibu. Kalau saya sih, saya pernah jadi korban bullying, terus juga saya juga makin was-was dengan apa ya, karena punya anak juga, terus melihat sekarang pergaulan tuh banyak banget kasus bullying yang parah-parah dan nyawa nggak ada gitu loh. Apalagi juga justice, kalau mau viral mau justice gitu sekarang. Jadi kadang-kadang tuh mikir ini kalau kejadian dari anak saya, apa yang harus saya lakukan, saya harus minta perlindungan kemana gitu. Jadi kadang-kadang setiap baca skenario itu kan kita selalu berkaca dengan kehidupan aslinya gitu ya. Jadi memang ini cukup triggering sih secara personal buat saya. Apa? Bullying ya? Oke, kayaknya gue lebih fokus ke bullying ke anak-anak aja kali ya. Soalnya kalau karakter ada lagi perspektif lain. Ke anak-anak mungkin hampir sama, bahwa kadang seringkali anak itu tahu bahwa dirinya mengalami perlakuan yang tidak baik, jadi bully. Tapi mungkin ada ketakutan, ketidaknyamanan untuk menyampaikan apa yang dirasakan ke orang-orang terdekat yang dibilang sebagai support system. Dan akhirnya semua ditelan sendiri, dirasa sendiri, dan seperti tadi disampaikan di dalam oleh ibu-ibu pakar psikolog kita, bahwa efek paling buruk dari bullying adalah rasa rendah diri dan tidak berharga. Nah itu ketika udah mengendap, itu jauh lebih menghancurkan dari perilaku bullying itu sendiri. Jadi marilah kita semua terhadap anak-anak kita, orang terdekat kita, apa yang sedang dialami, dan kita cari tahu apakah hidup dulu lebih baik. Kita nggak perlu tahu apa yang dialami. Karena kalau tahunya telat, bukan nggak mungkin kita akan menyadari bahwa harusnya aku lebih peduli sama dia. Pintu tadi ke Atika. Yang pernah dialami paling buruk itu. Jangan deh Pak. Yang bisa di-share aja. Verbal apa gitu. Verbal, fisik, terus kalau dulu SMA itu tahu mati ya. SMA tahu. Oh iya. Di institusi sekolah itu kadang-kadang Edit ya Mas? normalisasi sih, misalnya kakak kelas dan adik kelas gitu, dan ada yang memang itu menjadi tradisi, dan ketika kita ngadu ke guru, saya bilang emang begitu gitu. Jawabannya gitu, dan itu karena udah tradisi itulah, itu nggak bisa break the cycle saat itu juga. Dan kan kita yang ngalamin, kita sempat ngerasa apa ya, low self esteem, terus kita ngerasa nggak berharga, ngerasa mau berangkat sekolah itu males gitu kan. Belum sampai bunuh diri sih, takut sih. Ini masih ada? Masih ada di sini gitu. Dulu kan kayaknya itu masih tabu ya. Tapi kalau sekarang enggak. Nah kalau sekarang kan generasi sekarang itu kan sebenarnya, saya bukan mau banding-bandingin sih, tapi kan mereka terbiasa dengan kemudahan, dan mereka terbiasa dengan apa ya, takutnya mentalnya tidak sekuat yang zaman dulu. Kalau dulu kan mungkin dibully itu kita oh ya udah nggak ada yang diviralin, ya udahlah gitu. Kalau sekarang kan udah banyak informasi yang mengalir, bisa juga dengan selesai gitu. Nah itu kan bahaya gitu, itu bisa pertaruhannya nyawa gitu. Jadi bullying bukan cuma sekedar for fun aja, bukan cuma apa ya, itu nggak bisa dibilang tradisi, itu tuh mengancam nyawa gitu. Terus waktu itu suara apa Kak sampai ada membekas banget? ya pokoknya merugikan mental, ekonomi, terus fisik sih ya memalukan aja sih. Jadi kayak memang males dibahas, tapi ya nggak bisa diperlukan. Mungkin kan menerima ya. Udah main karena memang apa ya, akhirnya menormalisasi kayak oh ya udah itu tradisi kali, oh ya ini gitu, dan semakin dewasa tuh pada akhirnya ya alhamdulillah saya nggak apa-apa gitu. Jadi itu udah apa ya, itu terpaksa harus berdamai karena waktu itu emang nggak mikir healing, terus udah sibuk apa kerja apa segala macam. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apalagi baca skenario kayak gini ya, terus mikir kayak gue juga pernah diginiin dulu gitu, kayak gitu. Jadi kayak kesel lagi gitu. Cuman pada akhirnya dia bersyukur aja masih baik-baik aja sekarang. Sekarang udah benar-benar damai. Nggak tahu sih sebenarnya. Untuk menanamkan untuk anak tidak menjadi pembuli dan korban bully, mungkin dari kakak ini berdua Sebenarnya kalau menerapkannya. Anak-anak gue dulu ya, lu aja deh. Dia ganti ya menerapkannya seperti apa gitu parentingnya. Mungkin sama ya. Saya nggak tahu kan, gue anaknya masih kecil. Oke, yang dari ABG dulu ya. Iya, dari ABG. Anak gue udah SMA 1, yang 1 SMP.
Tapi kurang lebih sama, tadi Tika juga ngerasa bahwa dan tadi disampaikan, ketika efek bullying paling besar ketika harga diri dan kepercayaan diri seorang manusia hancur. Dia merasa nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan gak ada yang percaya sama dia. Jadi yang kutanamkan ke anak gue sekarang adalah selama lo melakukan hal yang baik dan tidak dengan sengaja menyakiti orang, lo harus punya kepercayaan diri yang kuat. Apapun yang lo rasain, lo sampein cerita. Kalau lo nggak berani ngomong ke orang tua, ke teman, atau guru, atau siapapun, yang penting lo harus tahu batasan lo jangan sok kuat tapi lo nggak kuat. Karena kenyataan di dunia luar sana nggak sebaik apa yang kita harapkan. Jadi lo harus lebih kenal perasaan lo lebih tahu apa yang lo rasain, dan jangan pernah ragu untuk ngobrol kalau lo rasa perlu ngobrol. Kayak gitu ya, berdasarkan pengalamanmu juga. Kalau aku sebenarnya kan akhirnya mikir kayaknya tuh yang memang harus aku kuatin terus itu adalah koneksi dulu, connection sih katanya kan. Jadi mungkin saya khawatir misalnya karena saya udah sekolah terus misalnya nggak bisa cerita karena ngerasa nggak ada koneksi sama saya, ada jarak gitu, mereka ngerasa nggak bisa secara open. Nah itu tuh yang sebenarnya saya pupuk dari sekarang supaya ibu ada buat aku, ibu ada buat aku, ayah, ibu. Mereka suruh milih. Iya, ini memang ada circle apa? Kita support system kamu itu harus ditanamin banget, dikuatin banget. Dan kalau misalnya aku sih nanamin pada akhirnya karena aku pernah ngalamin bully, aku mikir kalau kamu dibully orang, lawan. Nggak boleh terima aja, lawan. Kamu pukul balik, aku bilang gitu. Ini defense, self defense, aku bilang gitu. Itu bukan berarti kamu jahat, enggak. Tapi kamu jangan sampai mulai duluan. Kalau kamu mulai duluan, ibu nggak akan belain gitu. Itu motivasinya ya. Motivasinya tuh membela diri, itu susah gitu. Dan itu tuh harus diberaniin sih di anak-anak ya. Kan kadang-kadang kan kalau misalnya didorong atau dipukul atau dikatain itu diem aja gitu. Dulu sih saya diem gitu, so kayak mikir berarti belajar dari apa yang udah kita lewatin kan? Iya, belajar dari situ akhirnya. Itu kira-kira. Pernah waktu itu dia apa sih pensinya direbut terus begitu sampai ke jambak katanya rambutnya, tapi ditarik gitu. Terus kamu ngapain? Aku diem aja. Oh lain kali kamu ambil balik aja, kamu usahain kalau itu punya kamu ambil balik, kamu ambil balik. Gak apa-apa, nah berani aku bilang juga ke gurunya, Bu kalau anak saya bela diri dia gelut deh. Ibunya begini. Iya memang ibunya punya bidang Punya kuat. ya gitu sih. Akhirnya mulai sekarang sih dia mulai lebih agak ngomong sih, kayak misalnya ini jangan geser aku, kamu itu gimana gitu, kayak misalnya sifat asertif tuh ada gitu. Dia lucu banget. Ntar lagi di gimana? Tadi kan Katika yang berbagi cerita, mungkin Mas Rizky Apa ya? punya pengalaman tentang bullying kan, entah diri sendiri atau mungkin anak kita sebagai usia Berat ini. Berat ya. Ke gua aja kali ya, kalau ke anak kayaknya belum sampai situ. Oh ya. Kalau dibully sih alhamdulillah nggak ada yang berani ya. Dan ngebully juga enggak. Tapi mungkin gue tertarik sama isu tadi, percaya diri itu penting gitu loh. Jadi apapun yang kita mau menempatkan diri di lingkungan kita, kalau anak sekarang bilang mau jadi anak populer kah, atau butuh buku olahraga, nggak penting. Yang penting adalah lo punya keyakinan bahwa lo benar, lo ngelakuin apa yang ingin lo lakuin ya. Jangan cuma karena lo ikut-ikutan dan segala macam. Karena begitu lo nggak punya keyakinan, itu yang tadi gue bilang, kelihatan lemah, nggak yakin sama dirinya. Orang bisa masuk buat jatuhin lo. Jadi ketika lo udah punya self confidence, itu yang penting. Dan satu banget dari gue ke anak-anak gue, jangan pernah dengan sengaja niat nyakitin orang. Kecuali tadi tambahan bagus ketika kalau dinyakitin lo, silakan bela diri. Itu aja sih. Kira-kira itu sih pengalaman tumbuh kembang gue dulu. Karena gue dulu penutupnya, dulu sempat orang yang nggak pede bro. Makanya itu dia pesan buat anak gue, lo harus pede. Jadi lo bisa menemukan diri lo lebih cepat dibanding ayahnya. Karena terlalu banyak ya dari kehidupan gue, keluarga dan segala macam. Dan itu bikin gue sempat nggak pede gitu loh, kayak gue kurang gaul, ya kayak kurang cukup punya untuk masuk standar strata tertentu dan segala macam. Dan Atau ada hubungan dari keluarga gitu kali. ini bukan aib sih ya, gue tumbuh di keluarga orang tua yang berislam, dan gue sebagai laki-laki tentunya sempat kehilangan figur ayah. Makanya salah satu yang bikin gue nggak pede, mungkin gue nggak cukup tahu gimana jadi laki pada saat itu. Dan akhirnya banyak hal yang miss yang harus gue lebih cepat, tadi gue bilang, gue taunya belakangan. Makanya tadi gue bilang ke anak gue, apapun kondisi sekarang, mereka ngalamin kurang lebih apa yang gue alami. Itu berpisah sama ibunya. Lo ngobrol sama ayah, apa yang lo rasain, apa yang lo alami di sekolah, apa yang lo alami sebagai pribadi gitu ya.
sehingga ayah bisa bantu kamu untuk tidak merasakan apa yang kamu alami dulu. Sehingga kalian berdua, Ryan Raufan,